Hai semua, apakah kalian tahu bahwa sekitar 70% wilayah bumi adalah perairan? Manusia pada masa lampau sangat bergantung pada perairan untuk kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa peradaban pertama selalu berkembang di dekat perairan, baik sungai maupun laut. Dari perairan, manusia dapat bertemu dengan orang lain dari daerah dan daratan lain, memulai penjelajahan dan bahkan penjajahan. Nenek moyang kita juga adalah pelaut ulung yang menjelajahi lautan luas. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki 2/3 wilayahnya berupa lautan. Tidak ada satupun di negara di dunia ini yang memiliki lautan yang terletak di antara pulau-pulau dalam wilayahnya seperti di Indonesia. Dengan wilayah perairan yang begitu luas, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang sangat besar dan kuat. Salah satu kekayaan alam laut yang dimiliki Indonesia adalah selat-selat. Selat adalah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar dan biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan. Selat sangat mudah ditemui di Indonesia karena hampir setiap pulau yang terpisah selalu dihubungkan oleh selat, baik dengan skala yang besar maupun kecil. Dalam dunia maritim, ada istilah Major Strait atau selat utama yang menjadi jalur penting bagi perdagangan dunia melalui jalur laut. Selat utama ini selalu dilalui oleh lebih dari 200 kapal besar per hari. Negara yang memiliki selat utama ini sangat beruntung karena selat tersebut menjadi pusat transportasi laut internasional. Terdapat 7 selat utama di dunia ini yang menjadi pusat transportasi laut dan 4 di antaranya berada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Negara-negara produsen besar di utara Indonesia seperti China, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Korea mengandalkan selat-selat ini untuk perdagangan mereka. Sebanyak 20% kapal mereka menuju Amerika, sementara sisanya menuju Asia, Afrika, dan Eropa, dan semuanya melewati selat-selat di Indonesia. Namun, apa yang sebenarnya didapat dari Indonesia dari perairan ini? Kapal-kapal yang melintasi wilayah teritorial Indonesia tidak dikenakan pajak. Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari jalur perdagangan internasional ini, hanya sedikit kontribusi bagi pendapatan negara. Ke depan, Indonesia harus mampu mengendalikan selat-selat ini sebagai aset negara yang berharga. Peraturan internasional saat ini tidak ada yang mengatur tentang negara kepulauan seperti Indonesia. Semua aturan lebih mengacu pada negara kontinental dan daratan. Menurut laman Kompas, Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan antara timur dan barat, dengan sekitar 400 pelabuhan dan 700 kapal yang bergantung pada Selat Malaka. Jika Indonesia menerapkan sistem pajak seperti pada masa kerajaan Sriwijaya, perekonomian kita bisa berubah. Kapal-kapal dari Australia yang akan menuju Jepang mungkin harus memutar menyusuri perairan wilayah timur Papua Nugini jika tidak ingin membayar pajak. Begitu pula kapal dari Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea yang menuju Eropa akan terpaksa memutar lebih jauh. Hal ini akan membuat pelayaran memakan waktu lebih lama dan biaya naik sekitar 10%. Namun, kapal-kapal kemungkinan besar tetap akan memilih melewati Indonesia dan membayar pajak karena efisiensinya. Jika pajak dikenakan sebesar $1 per ton, pendapatan dari satu kapal yang melintas bisa mencapai miliaran rupiah. Dengan pendapatan ini, mata uang Indonesia bisa menguat dan perekonomian akan jauh lebih baik. Namun,
Mengapa sistem ini tidak pernah diterapkan? Akankah negara adik kuasa seperti China dan Amerika marah besar? Mungkin saja terjadi, tapi kita harus berani membela dan mempertahankan hak kita sebagai negara berdaulat. Indonesia harus berani karena ini adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.